Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelompok CS16. Di sini kita akan mempresentasikan data analitik for business 2024 dengan studi case dari Red Doors. Bisa di next. Perkenalkan, di sini nama saya Muhammad Rizky sebagai ketua. Selanjutnya, Saya Sulfa Jendratno sebagai member. Dan saya Nurmoli Darbadia sebagai member Group. Baik, ini saya akan menjelaskan latar belakang mengenai permasalahan atau study case dari perusahaan Red Doors. Dalam konteks ini, Red Doors sebagai salah satu jaringan perhotelan terkemuka di Asia Tenggara menghadapi hambatan dalam mengelola data secara efektif untuk mendukung strategi bisnisnya. Walaupun perusahaan ini telah memanfaatkan platform digital untuk memudahkan proses pemesanan dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Kemampuan untuk menggunakan data secara optimal masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Lalu, studi ini dirancang untuk mengeksplorasi bagaimana analisis data dapat digunakan untuk mengidentifikasi properti dengan kinerja yang rendah, memahami preferensi pelanggan, dan mendeteksi tren industri yang relevan. Penelitian ini juga akan mengembangkan dashboard interaktif sebagai alat visualisasi untuk mendukung pengambilan keputusan strategis yang sejalan dengan temuan bahwa integrasi alat analitik dapat mempercepat pengambilan keputusan berbasis data di sektor perhotelan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah yang pada intinya di sini Readers mengalami kurangnya pemantauan terhadap kinerja properti sehingga kesulitan untuk mengetahui properti dengan performa rendah. Lalu yang kedua adalah ketidakpahaman terhadap perilaku pelanggan termasuk preferensi dan pola pemesanan mereka yang berdampak pada strategi retensi pelanggan. Dan yang terakhir adalah keterbatasan dalam mengidentifikasi tren industri yang dapat digunakan untuk mendukung inovasi layanan. Lalu yang selanjutnya, di sini ada data dan sumber data, di mana kami memperoleh data dari transaksi yang dilakukan oleh Red Doors dan sudah dikelola. Berikut ini merupakan beberapa jenis dataset yang akan menjadi fokus penelitian kami. Yang pertama ada data transaksi, data pelanggan, dan data properti. Lalu yang selanjutnya adalah sumber data. Kami di sini menjadikan dasar untuk menganalisis kinerja bisnis perusahaan Red Doors seperti mengevaluasi keberhasilan merek dan propertinya, lalu memahami perilaku pelanggan dan mengidentifikasi tren industri dengan sumber data berikut ini. Yang pertama adalah data transaksi, sama dengan di mana ada booking table, lalu ada data pelanggan yang di mana ada user table, dan yang terakhir adalah data properti yaitu property table. Lalu yang selanjutnya adalah di sini ada merupakan tools atau alat yang kami gunakan dalam menganalisis data. Yang pertama adalah Draw.io. Kami di sini menggunakan Draw.io sebagai alat untuk merancang bisnis proses model and Navigation atau BPMN yang menggambarkan alur proses bisnis secara visual, di mana BPMN ini dirancang untuk memvisualisasikan proses bisnis utama yang melibatkan tahapan operasional seperti pemesanan kamar. Lalu yang selanjutnya adalah Google Collaboratory, di mana kami menggunakan ini untuk melakukan eksplorasi data dan analisis lebih mendalam menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu yang selanjutnya adalah di Beaver, di mana di sini kami menjalankan query terhadap data yang tersimpan di database. Ini mempermudahkan penelitian kami seperti menggunakan MySQL atau PostgreSQL. Lalu yang selanjutnya adalah tabel publik yang telah kami buat. Lalu yang selanjutnya, di sini kami menjalankan proses analisis data. Yang pertama adalah proses permodelan bisnis. Berikut ini merupakan urutan dan penjelasan secara detail dari setiap tahap dalam gambar satu di diagram BPMN, di mana kami memiliki tahap-tahapannya, yaitu yang pertama ada penemuan, lalu yang selanjutnya adalah pemesanan, yang selanjutnya adalah pra-penginapan, lalu yang selanjutnya adalah selama menginap, yang selanjutnya adalah pasca menginap. Di sini kami juga memproses analisis data melalui data preparation. Yang pertama, kami membuat data pemesanan dari sheet booking tables. Lalu yang selanjutnya adalah menampilkan informasi dataset pemesanan. Lalu yang selanjutnya kami menganalisa statistik deskriptif dataset pemesanan. Lalu mengidentifikasi nilai yang hilang dan presentasenya dalam dataset pemesanan, lalu menampilkan baris duplikat dalam dataset pemesanan, memeriksa konsistensi tipe data dan mengidentifikasi kolom yang dapat dikonversi, lalu mendeteksi dan merangkum nilai outlier menggunakan IQR untuk setiap kolom angka.
Lalu di sini kami juga memproses analisis data melalui data preparation user table, di mana yang pertama yang kami lakukan adalah memuat data pemesanan dari sheet table pemesanan, lalu yang selanjutnya menampilkan informasi dataset pengguna, lalu yang selanjutnya statistik deskriptif dataset pengguna, lalu menampilkan nilai yang hilang dan persentasenya dalam dataset pengguna, lalu yang selanjutnya menampilkan baris duplikat dalam dataset pengguna, memeriksa konsistensi tipe data, dan yang terakhir adalah mendeteksi dan merangkum nilai outlier menggunakan IQR untuk setiap kolom data. Lalu yang selanjutnya kami juga melakukan data preparation melalui properti data. Yang pertama, kami membuat dataset tabel properti dari file Excel. Yang selanjutnya menampilkan informasi dataset tabel properti. Lalu yang selanjutnya statistik deskriptif dari dataset tabel properti, lalu membaca data dari sheet property graph for reference. Lalu yang selanjutnya menampilkan baris duplikat dalam dataset tabel properti, memeriksa konsistensi tipe data dalam dataset tabel properti, mendeteksi outlier menggunakan IQR, dan yang terakhir adalah membaca data dari sheet property graph for reference. Lalu di sini kami juga memproses analisis data dengan data extraction. Proses dari data extraction sendiri yang pertama adalah mengumpulkan data transaksi, lalu selanjutnya kami melakukan segmentasi pelanggan, dilanjutkan dengan membandingkan harga pada musim tertentu, kemudian menganalisis kualitas properti yang diakuisisi, dan kemudian membuat pelaporan. Untuk selanjutnya yaitu deskripsi data hasil analisis bisnis, yaitu informasi deskriptif. Pada yang pertama, gambar 1 yaitu statistik deskriptif booking table, yaitu yang melihatkan yang pertama ke durasi menginap, rata-rata pelanggan menginap selama 2 malam dengan variasi kecil jumlah kamar, pemesanan rata-rata mencakup 2 kamar dengan maksimum 3 kamar. Dan selanjutnya pendapatan rata-rata per pemesanan adalah $20 dengan rentan antara 10 hingga $30. Untuk selanjutnya yaitu descriptive user table, yaitu akan melihatkan count dari user ID dan user age. Selanjutnya untuk descriptive property table juga akan menampilkan count min, yaitu dari cohort date dan inventory. Untuk selanjutnya yaitu informasi setiap kolom. Dalam gambar 1 menampilkan informasi deskriptif booking table, yaitu melihatkan bahwa dataset ini memiliki 100.000 baris data dan 10 kolom dengan informasi yang lengkap dan tanpa missing ke value untuk booking table. Selanjutnya untuk user table juga menampilkan dataset dari user table dengan 1000 entry dengan 5 kolom, yaitu mencakup informasi seperti pengguna, jenis kelamin, dan tujuan perjalanan. Untuk selanjutnya yaitu properti tabel akan menampilkan 500 baris dan 6 kolom, yaitu dari property code, city district, dan brand type. Selanjutnya yaitu data kotor. Dalam data preparation ini yaitu dilakukan data preparation yaitu dari 3 sheet, dari ke property grade, booking table, dan ke property. Dari beberapa langkah yang telah diterapkan, termasuk pengecekan missing value, duplikasi data, inconsistent, dan outlier, hasilnya menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya missing value yang signifikan dan data terduplikasi dan inconsistent. Jadi sudah siap dan bersih untuk dianalisis. Selanjutnya yaitu hasil analisis Python ngeprogramming. Dari gambar visualisasi 1 yaitu distribution of stay duration. Visualisasi ini menunjukkan bahwa histogram pertama menggambarkan distribusi durasi menginap, yaitu mayoritas tamu menginap 1-3 hari. Untuk yang kedua menunjukkan bahwa distribusi lead time yang sebagian besar terkonsentrasi pada 0 hari dengan frekuensi menurun seiring waktu pemesanan. Dari kedua grafik ini memberikan wawasan tentang pola pemesanan dan durasi menginap yang dapat membantu mengoptimalkan strategi pemesanan dan alokasi sumber daya. Selanjutnya yaitu grafik visualisasi yang menunjukkan 10 pelanggan ke teratas berdasarkan total pendapatan pemesanan. Dengan sumbu vertikal menunjukkan pendapatan 0 sampai 2.500 US dollar dan sumbu horizontal menampilkan ID pengguna. Setiap batang yang berwarna dari ungu ke hijau menggambarkan variasi pendapatan di antara pelanggan. Selanjutnya yaitu dari visualisasi top 10 ke properti dengan tingkat okupansi tertinggi, yaitu menunjukkan bahwa sumbu X dan sumbu Y menunjukkan tingkat okupansi dalam persentase 0,0 sampai 2,5%. Untuk properti JAK 0471 memiliki tingkat okupansi tertinggi sekitar 2,5
10% diikuti oleh dengan kode YOG 0484 sebesar 2,2% dan BAN 0428 sebesar 2,1. Untuk yang selanjutnya yaitu correlation between occupancy rate and total revenue. Visualisasi ini menunjukkan scatter plot yang menggambarkan hubungan antara tingkat okupansi dan total pendapatan. Sebagian besar titik data terkonsentrasi pada tingkat okupansi rendah dengan pendapatan antara $3.250 hingga $4.750 per dolar. Selanjutnya yaitu tahapan Advanced Data Analytics SQL. Di sini kami menghitung total room night, pendapatan, dan juga ADR per kota untuk setiap bulan di tahun 2024. Nah, hasil menunjukkan bahwa bulan Agustus itu menjadi periode dengan aktivitas tertinggi di sebagian besar kota, terutama di Yogyakarta dan juga Bandung. Sebaliknya, bulan Oktober itu mencatatkan bahwa penurunan signifikan dalam jumlah room night di semua kota, terutama di Surabaya sebesar 62 dan Bandung sebesar 101. Nah, kota Yogyakarta menunjukkan performa paling konsisten sepanjang tahun dengan angka room night, pendapatan, dan ADR yang sering kali berada di puncak dibandingkan dengan kota-kota lain. Selanjutnya, kami melakukan identifikasi 10 properti teratas berdasarkan pertumbuhan room night dengan membandingkan data hingga saat ini tahun 2023 dengan tahun 2024. Hasil menunjukkan bahwa secara keseluruhan Yogyakarta menjadi kota dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 70,87% dari tahun 2023 ke tahun 2024. Analisis ini mengidentifikasikan potensi besar dari beberapa properti di kota-kota besar Indonesia, khususnya di Yogyakarta, untuk terus meningkatkan performa mereka dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Selanjutnya, yaitu menentukan segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku pembelian untuk mengidentifikasi target pasar yang lebih terfokus. Dan di sini kami melakukan dua segmentasi, yaitu spending kategori dan juga frekuensi kategori. Nah, hasil menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan dalam dataset ini tuh tergolong dalam kategori medium spender dengan pengeluaran antara 2.000 hingga 2.499 yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan memiliki tingkat pengeluaran yang sedang. Sebagian besar pelanggan juga termasuk dalam kategori occasional buyer dengan frekuensi pembelian antara 50 hingga 99 transaksi yang menunjukkan bahwa mereka itu tidak terlalu sering berbelanja namun masih cukup aktif. Selanjutnya yaitu perbandingan harga musim normal dengan musim puncak di tahun 2023. Nah, berdasarkan analisis perbandingan harga properti pada musim normal dan musim puncak di tahun 2023, seluruh properti itu tercatat memiliki strategi harga yang align. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu telah melakukan penyesuaian harga sesuai dengan pola permintaan musiman, baik di musim normal maupun di musim puncak. Selanjutnya yaitu perbandingan harga musim normal dengan musim puncak di tahun 2024. Sebanyak 96% properti menunjukkan status align, artinya harga rata-rata mengalami perubahan yang konsisten dengan pola musiman. Namun terdapat anomali pada properti JAK 0020 yang tidak mengalami perubahan harga antara musim normal dan musim puncak. Harga tetap itu di nilai 8. Ya, hal ini menyebabkan properti tersebut berstatus not align, yang menandakan adanya strategi harga tidak sepenuhnya selaras dengan pola permintaan musiman. Next. Selanjutnya yaitu menganalisis kualitas properti yang diakuisisi menggunakan penilaian berbasis logika. Data yang dihasilkan menunjukkan bahwa properti-properti yang memiliki grade tertinggi itu seluruhnya berada pada grade E, dengan okupansi persentage di bawah 20%. Hal ini menandakan bahwa properti yang berhasil diakuisisi oleh perusahaan berada pada tahap awal dengan performa hunian yang masih rendah. Selanjutnya yaitu kami memfasilitasi pelaporan rutin untuk menyoroti matriks-matriks utama pada tingkat kota selama 6 bulan terakhir. Berdasarkan jumlah properti, kota Yogyakarta memiliki properti terbanyak yaitu sebesar 107 properti, lalu kemudian ada Bandung sebanyak 104 properti, Jakarta dengan 102 properti, Malang sebanyak 96 properti, dan Surabaya dengan 91 properti. Dalam hal properti yang memiliki transaksi, Yogyakarta mencatat angka tertinggi dengan 1.452 properti. Selanjutnya untuk distribusi durasi menginap, yaitu untuk histogram pertama menunjukkan bahwa sebagian besar tamu menginap selama 1-3 hari dengan puncak tertinggi pada 1 hari dan penurunan stabil untuk durasi yang lebih lama, menandakan tamu cenderung menginap dalam waktu singkat. Untuk yang kedua, dilakukan pada hari yang sama dengan check-in 0 dari lead time dengan penurunan frekuensi seiring meningkatnya lead time. Kontribusi pelanggan teratas. Grafik ini menunjukkan bahwa setiap batang mewakili pelanggan dengan ID pengguna unik dan semuanya memiliki pendapatan pemesanan yang sangat mendekati $2.500. Selanjutnya, untuk properti JAK 0471 memiliki tingkat okupansi tertinggi sedikit di atas 2,5%. Ini menunjukkan bahwa properti ini sangat diminati atau memiliki strategi dengan penjualan yang sangat efektif. Selanjutnya yaitu total pendapatan berkisar antara sekitar $3.250 hingga $4.750 di hampir semua tingkat okupansi ini.
menunjukkan bahwa meskipun tingkat okupansi yang rendah, properti masih dapat menghasilkan pendapatan yang sangat signifikan, mungkin melalui tarif yang lebih tinggi atau dengan faktor yang lain. Selanjutnya yaitu di sini kami memberikan insight dan juga rekomendasi strategis dari hasil analisis Advent Data Analytics SQL. Untuk yang pertama, yang tadi adalah menghitung total room night, pendapatan, dan juga ARD per kota untuk setiap bulan di tahun 2024, menunjukkan bahwa pola musiman pemesanan kamar, aktivitas pemesanan tertinggi itu terjadi di pertengahan tahun di sebagian kota, terutama di Yogyakarta dan juga Bandung. Kemudian untuk Oktober itu menunjukkan adanya penurunan signifikan dengan jumlah room night di semua kota itu menjadi indikator musim sepi atau low season. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi 10 properti teratas berdasarkan pertumbuhan room night. Di sini pertumbuhan signifikan di Yogyakarta dengan properti eh, dengan kode YOG 0342 di Yogyakarta itu mencatat pertumbuhan room night tertinggi sebesar 70,87%. Ini menunjukkan bahwa Yogyakarta memiliki daya tarik wisata yang kuat atau potensi pasar yang meningkat pada tahun 2024 dibandingkan dengan 2023. Selanjutnya yaitu menentukan segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku pembelian untuk mengidentifikasi target pasar yang lebih terfokus. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa mayoritas pelanggan itu termasuk dalam kategori medium spender dengan pengeluaran antara 2.000 hingga 2.499, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan itu memiliki tingkat pengeluaran yang sedang. Hal ini mengidentifikasikan potensi pasar yang stabil, di mana perusahaan dapat memanfaatkan segmentasi ini untuk penawaran produk atau layanan dengan harga yang sesuai dengan segmentasi customer tadi. Selanjutnya yaitu perbandingan harga musim normal dengan musim puncak di tahun 2023. Seluruh properti memiliki strategi harga yang align, berarti perusahaan telah melakukan penyesuaian harga berdasarkan pola musiman. Ini mengidentifikasikan properti dengan fluktuasi permintaan rendah dan tetap mempertahankan daya saingnya melalui strategi harga yang tepat. Keseluruhan pola ini mencerminkan bahwa perusahaan itu telah menjalankan strategi yang adaptif dalam merespon kebutuhan pasar musiman untuk memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya yaitu perbandingan harga musim normal dan musim puncak di tahun 2024. Sebagian besar properti itu telah menyesuaikan harga mereka sesuai dengan permintaan musiman dengan perubahan harga yang konsisten antara musim normal dan juga musim puncak. Namun terdapat anomali dari properti JAK 0020 yang tidak mengalami perubahan harga sama sekali antara musim normal dan musim puncak. Hal ini dapat mengidentifikasikan bahwa perusahaan itu tidak memanfaatkan sepenuhnya dinamika musiman yang mengatur harga. Selanjutnya yaitu menganalisis kualitas properti yang diakuisisi menggunakan penilaian berbasis logika. Data ini juga memberikan wawasan bahwa properti yang telah diakuisisi saat ini itu memiliki potensi besar untuk pengembangan nilai karena berada di lokasi-lokasi yang menjanjikan meskipun performanya masih rendah. Seperti yang kita tahu tadi bahwa seluruh properti yang diakuisisi itu memiliki grade E atau persentasenya di bawah 20%. Nah, hal ini mencerminkan strategi akuisisi yang difokuskan pada properti dengan tingkat hunian rendah sebagai basis pengembangan jangka panjang di Bandung dan juga evaluasi dan pengembangan properti dengan performasi rendah. Selanjutnya yaitu memfasilitasi pelaporan rutin untuk menyoroti matriks utama pada tingkat kota selama 6 bulan terakhir. Nah, hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Yogyakarta merupakan kota dengan performa tertinggi di hampir semua matriks utama, mulai dari jumlah properti, properti dengan transaksi, hingga total pendapatan, penjualan, dan juga pengguna. Kota ini memiliki potensi pasar yang lebih besar dibandingkan dengan kota-kota lain. Selanjutnya yaitu tren pendapatan berdasarkan kota dan jenis merek. Di sini saya menggunakan kota Surabaya dengan insight sebagai berikut. Surabaya memiliki pendapatan terendah untuk Red Partner sebesar 92.038. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam strategi penjualan atau akuisisi, perbaikan dalam strategi penjualan, dan lainnya. Untuk rekomendasi strategis sebagai berikut, kembangkan kampanye pemasaran yang ditargetkan untuk meningkatkan kehadiran dan daya tarik Red Partner di Surabaya. Selanjutnya yaitu segmentasi pelanggan dan pola perilaku. Untuk insight pendapatan segmen pemuda lebih rendah, perlu strategi penjualan. Kinerja Red Partner di Surabaya perlu ditingkatkan. Untuk rekomendasi strategis, kembangkan kampanye untuk segmen yacht dan ke travel leisure, promokan Red Partner di Surabaya dan manfaatkan kekuatan di Yogyakarta. Selanjutnya yaitu 10 properti teratas dengan RM tertinggi dengan detail tipe merek. Untuk insight, tingkatkan strategi penjualan untuk properti cool cost dan Red Partners di Surabaya. Terapkan strategi harga red doors untuk cool cost, serta fokuskan akuisisi properti red doors dan evaluasi lokasi dan lainnya. Untuk rekomendasi strategis, kembangkan kampanye pemasaran untuk properti cool cost dengan menunjukkan fitur unik dan menawarkan promosi. Tingkatkan kampanye untuk properti red doors yang kinerja tinggi dan lainnya. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.